Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan saya dalam pembelajaran geografi. Di tengah pandemik ini ya, saya ingin mengingatkan lagi pada anak-anak untuk tetap semangat belajar di rumah. Ya, jaga diri dan jaga kesehatan. Untuk pembelajaran kali ini saya nanti akan menyampaikan tentang dua subbab ya, tentang konsep dasar geografi untuk SMA kelas 10, yaitu yang pertama adalah 10 konsep esensial geografi sesuai dengan semi lokal karya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang 19 lalu. Terus yang kedua adalah prinsip geografi. Oke ya. Untuk yang pertama yaitu tentang 10 konsep esensial geografi. Nah, 10 konsep esensial geografi yang pertama itu adalah lokasi. Oke. Lokasi itu dibagi menjadi dua. Ada lokasi absolut atau mutlak dan ada lokasi relatif. Oke ya. Kalau kalian dengar tentang lokasi itu mesti ada hubungannya dengan suatu tempat. Oke ya. Lokasi ada hubungannya dengan suatu tempat, kedudukan suatu tempat, posisi suatu tempat. Oke, jadi lokasi ada yang namanya lokasi absolut. Contohnya lokasi absolut itu adalah lokasi yang sesuai dengan garis astronomis. Contohnya adalah Indonesia. Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak absolut. Oke ya, letak absolut. Sedangkan letak relatif, kalau letak relatif itu adalah memandang suatu tempat, suatu lokasi itu berdasarkan pandangan dari daerah lain, atau posisi tempat itu berdasarkan pengamatan. Contohnya Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Itu masuk dalam prinsip lokasi yang relatif. Jadi tinggal yang mengamati itu ngambil dari mana. Indonesia terletak di sebelah timur Papua, sebelah barat Papua Nugini misalkan. Indonesia terletak di sebelah utara Samudra Hindia misalkan. Itu adalah letak relatif. Oke, jadi kita bisa lokasi relatif. Oke, jadi kita bisa melihat suatu lokasi itu dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut berdasarkan garis lintang, garis bujur atau garis astronomi, dan berdasarkan letak relatif itu berdasarkan dengan pengamatan. Oke ya. Terus konsep yang kedua yaitu jarak. Jarak itu adalah panjang antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Biasanya satuannya adalah kilometer. Jarak itu pun juga ada dua, ya. Ada jarak mutlak dan ada jarak relatif. Oke, jarak mutlak dan jarak relatif. Kalau jarak mutlak itu misalkan berdasarkan satuan panjang berarti kilometer tadi ya, wilayah A ke wilayah B, misalkan kota Nganjuk ke kota Surabaya, itu berdasarkan jarak mutlaknya. Kalau jarak relatif, kalau jarak relatif itu adalah bisa jarak relatif itu jarak tempuh bisa. Misalkan antara Nganjuk dan Surabaya itu jaraknya bisa berapa jam. Misalkan
misalkan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ini hubungannya kalau jarak relatif itu hubungannya dengan sarana dan prasarana, hubungannya dengan transportasi yang digunakan dan lokasi suatu wilayah tersebut atau letak geografis suatu wilayah tersebut. Jaraknya dekat, tapi belum tentu untuk jarak tempuhnya itu memerlukan waktu yang singkat, mungkin melalui pegunungan, mesti menyeberangi lautan. Itu yang namanya jarak relatif. Jadi konsep yang kedua jarak, yaitu ada jarak mutlak itu berdasarkan pengukuran ada di peta, terus jarak relatif itu jarak tempuh dengan sarana prasarana. Oke, sedangkan yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Mau nggak mau, keterjangkauan itu hubungannya meski dengan jarak tadi dan lokasi. Misalkan wilayah Nganjuk ke Surabaya, nah, bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana jarak tempuhnya, nah, hubungannya dengan sarana prasarana dan keadaan geografis suatu wilayah. Oke, itu adalah keterjangkauan. Oke. Dan alat transportasi ya, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, beda lagi. Oke. Sedangkan yang keempat itu adalah pola. Pola itu contohnya pola pemukiman. Ada yang sejajar dengan pantai. Adalah pola pemukiman yang mengikuti sungai. Nah, pola pemukiman yang mengikuti jalan raya, atau pola pemukiman kalau di daerah pegunungan bergerombol, ya, mengikuti mata air, ataupun pola menyebar mengikuti lereng pegunungan. Oke, itu namanya pola. Sedangkan prinsip yang kelima ya, prinsip yang kelima itu adalah morfologi, bentuk ya, morfologi itu adalah bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi itu tidak rata, tidak sama semuanya. Ada lembah, ada ngarai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan. Jadi bentuknya tidak seragam. Itu namanya morfologi. Ada patahan, ada lempatan, gunungan, dataran rendah, dataran tinggi, ada pantai, itu adalah morfologi. Oke, terus prinsip yang kelima tadi ya, yang keenam aglomerasi. Aglomerasi itu pengelompokan suatu wilayah bisa berdasarkan, misalkan pengelompokan daerah industri, itu namanya aglomerasi industri. Terus kalau yang pengelompokan pemukiman bisa pemukiman kawasan elit, pemukiman menengah, pemukiman kumuh, itu namanya pengelompokan atau aglomerasi. Terus contohnya lagi adalah yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah nilai kegunaan. Jadi nilai kegunaan suatu tempat itu beda. Nah, misalkan di desa dan di kota. Nah, contohnya uang saja, perputaran uang yang paling banyak itu kan di kota. Nah, kalau di desa memang ada perputaran uang, tapi cuma berapa. Jadi perdagangan dan sebagainya itu yang lebih berkembang itu di daerah perkotaan. Jadi nilai uang 5.000 di kota dengan 5.000 di desa itu sudah beda ya. Desanya desa tradisional ya, bukan desa yang modern ya, atau
desa pariwisata itu udah beda lagi urusnya. Kalau desa pariwisata nilainya, apalagi kalau banyak wisatawan asing, itu kursnya sudah dolar bukan rupiah lagi. Jadi nilai kegunaan suatu barang, nilai kegunaan uang itu setiap daerah itu berbeda. Oke. Itu adalah prinsip yang ke-8 itu adalah interaksi dan interdependensi. Ya, interaksi dan interdependensi. Kalau ada interaksi berarti kan ada hubungan timbal balik. Misalkan interaksi desa dan kota. Kota sebagai penyedia bahan pokok untuk desa sebagai interaksi desa dan kota. Desa sebagai penyedia bahan pokok untuk kota. Kota itu menggunakan desa itu sebagai pemasarannya. Jadi ada interaksi, interdependensi karena ada perbedaan kebutuhan, perbedaan suatu kebutuhan sehingga menyebabkan adanya interaksi. Desa penyedia bahan makanan pokok untuk kota dan kota sebagai supplier untuk teknologi tech bagi desa. Itu adalah interaksi dan interdependensi saling berkaitan. Oke, terus yang ke-8 adalah diferensiasi area. Different berbeda, jadi area wilayah yang berbeda. Jadi ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Itu memiliki perbedaan karakteristik sendiri-sendiri. Itu adalah diferensiasi area. Oke. Terus yang ke-10 itu yang terakhir itu adalah keterkaitan keruangan. Karena ada interaksi dan interdependensi, ada diferensiasi area, maka menyebabkan adanya keterkaitan keruangan. Jadi adanya saling berintervensi, adanya saling berinteraksi. Itu adalah konsep 10 konsep esensial geografi. Itu tadi anak-anak ya, tentang 10 konsep esensial geografi, 10 konsep penting dalam mempelajari geografi. Oke, untuk prinsip geografi ya, sebelum kita bahas tentang prinsip geografi, kita tahu prinsip itu adalah suatu ilmu yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Kalau untuk geografi ya fenomena geosfer, karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip dari geografi itu ada 4. Oke ya. Ada prinsip yang pertama, prinsip penyebaran atau distribusi, itu terkait dengan unsur fisik maupun manusia. Oke. Yang kedua, ada prinsip interrelasi. Oke, prinsip interrelasi atau hubungan timbal balik. Itu terkait dengan unsur fisik juga maupun manusia, ataupun adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Oke ya, interrelasi. Oke. Terus yang ketiga ada prinsip deskripsi. Kalau prinsip deskripsi itu adalah fenomena yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan, mendeskripsikan fenomena geosfer, yaitu fenomena yang ada di alam, itu dideskripsikan dengan jelas, bisa melalui peta, bisa melalui tabel, bisa melalui grafik ataupun melalui tulisan, seperti pada waktu perkembangan geografi pada pertama kali yang disampaikan oleh Aristoteles, yaitu logografi, yaitu
berupa penjelasan, berupa tulisan. Itu adalah deskripsi. Sedangkan yang terakhir, prinsip yang terakhir itu adalah prinsip korologi. Prinsip korologi itu gabungan dari penyebaran, distribusi, interrelasi, timbal balik, deskripsi, maaf. Nah, itu dijadikan satu. Itu adalah prinsip korologi, gabungan dari perpaduan dari ketiga prinsip di atas. Oke. Jadi kita bisa jelaskan di sini ya. Prinsip penyebaran atau distribusi. Contohnya itu apa ya prinsip penyebaran? Nah, prinsip penyebaran fenomena geografi yang tidak merata di permukaan bumi. Fenomena geografi bisa berupa bentang alam, keadaan alam, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, bisa berupa manusia. Kalau bentang alam itu contohnya apa, Lili? Misalkan contoh prinsip penyebaran, contohnya bentang alam yaitu persebaran sumber daya alam, itu masuk dalam prinsip persebaran atau distribusi. Contohnya emas, tambang emas, batu bara, timah, terus persebaran jenis tanah, itu jenis tanah termasuk dalam contoh prinsip penyebaran. Contohnya lagi adalah pola pemukiman penduduk, itu masuk dalam prinsip distribusi atau penyebaran. Kalau manusia apapun ya, kalau manusia itu ada contohnya adalah persebaran suku di Indonesia. Misalkan suku Jawa ada di Pulau Jawa, suku-suku yang ada di Indonesia. Terus persebaran flora dan fauna, kalau tumbuhan dan hewan itu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dulu SMP sudah pernah jelaskan kan, ada pembagian flora dan fauna. Pembagian fauna contohnya ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian timur, dan daerah peralihan. Itu contoh dari persebaran. Oke. Kalian bisa melihat peta, ada nanti melalui peta ada persebaran jumlah penduduk, persebaran flora dan fauna. Nanti ya, bisa akses internet untuk belajar. Oke. Yang kedua adalah prinsip interrelasi atau timbal balik, digunakan untuk melihat pola hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Contohnya faktor fisik dengan faktor lainnya, atau faktor fisik dengan faktor manusia. Contohnya misalkan contoh dari prinsip interrelasi atau timbal balik. Contohnya faktor manusia dengan faktor manusia yang lain. Contohnya hubungan antara mata air panas dengan energi panas bumi di sekitar gunung berapi. Terus hubungan antara manusia dengan cara bertani di lahan miring dengan menggunakan terasiring. Contohnya itu. Jadi alam mempengaruhi manusia, manusia juga bisa mempengaruhi alam. Misalkan di pegunungan, untuk mempermudah mengolah tanah, untuk mempermudah pengairan atau irigasi, dibuat sistem terasiring. Jadi tanam pengolahan lahan dengan sistem terasiring. Terus misalkan ada hubungan juga antara mata pencaharian dengan keadaan atau kondisi di suatu wilayah. Misalkan air panas gitu, nanti ada hubungannya dengan pariwisata. Misalkan itu nanti ada hubungannya antara lingkungan bentang alam dengan mata pencaharian. Misalkan kalau di daerah pantai, misalkan mata pencahariannya sebagai nelayan, dataran rendah
tapi beda jenis tanamannya. Itu disesuaikan dengan kondisi bahan. Itu namanya interrelasi atau hubungan timbal balik. Oke, selanjutnya yaitu prinsip deskripsi. Deskripsi tadi adalah menyajikan fenomena geografi baik litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer secara komprehensif. Dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan 5W1. What, where, when, who, how. Ya, what, when, where, who, when, dan how. 5W1H. Menggunakan pendekatan geografi. Masih ingat kan pendekatan geografi? Oke. Dengan uraian, dilengkapi dengan uraian berupa peta, berupa grafik, berupa tabel, bisa citra ataupun media. Oke, itu adalah prinsip deskripsi. Ya, terus yang terakhir yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi itu penggabungan dari 3 prinsip tadi, yaitu prinsip distribusi atau penyebaran, prinsip interrelasi atau timbal balik, dan prinsip deskripsi. Oke, dalam suatu ruang, konteks keruangan, jadi ingat lagi. Contoh prinsip korologi, misalkan masalah curah hujan. Misalkan masalah curah hujan diteliti mengenai persebaran curah hujannya di Indonesia. Itu yang paling banyak hujan itu daerah mana saja, yang paling sedikit hujan daerah mana saja. Itu misalkan kita meneliti mengenai persebaran curah hujan. Terus penyebabnya kenapa adanya perbedaan curah hujan, misalkan ya. Terus setelah itu daerah tersebut, terus dampaknya persebaran curah hujan yang sedikit itu atau tinggi rendahnya curah hujan itu di wilayah Indonesia, apa dampaknya terhadap bisa kehidupan, bisa mata pencaharian, bisa persebaran jenis flora dan faunanya. Itu adalah contoh dari prinsip korologi dan digambarkan dalam bentuk peta. Oke ya, jadi persebaran curah hujan di Indonesia, oke, berbagai daerah, mengapa bisa seperti itu, penyebabnya, dan digambarkan dalam bentuk peta ataupun deskripsi berupa tulisan. Bisa peta, bisa tulisan, bisa tabel, bisa grafik. Itu adalah prinsip korologi. Jadi penggabungan tadi, penggabungan prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip distribusi. Oke, penjelasannya dari 4 prinsip geografi. Oke, untuk jelasnya lebih jelas lagi, kalian bisa baca modul kalian. Terus yang belum bisa mengerti atau belum bisa memahami, bisa japri ke saya atau bisa lewat email saya. Oke, terus mengingatkan lagi pada anak-anak yang belum mengumpulkan tugas. Oke, masih saya tunggu sebelum ulangan harian bersama berlangsung. Masih saya tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Bisa kirim melalui email saya. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari untuk hari ini.
yaitu tentang 10 konsep esensial geografi dan berempat dari prinsip geografi. Oke, kalau ada salah-salah kata, minta maaf. Oke, jadi demikian pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa ya, mengingatkan kembali, jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.